Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Setelah tahu Rara telah berbohong yang ternyata sudah sembuh selama ini, keluarga Asya sangat marah dan tidak terima, terutama Asya dan juga Bimasena, karena anak mereka yang menjadi korban. Semua semakin geram tatkala Haris membawa Clara ke rumah Bimasena untuk bersaksi atas kejahatan mereka. Hari itu, Clara menangis ketakutan, apalagi kepalanya hampir saja didor oleh ayah Zidan. Wanita itu berusaha memelas agar selamat. Maafin Clara, Mas, ini karena Rara dan sepupunya yang minta aku bantu mereka. Clara mencoba mencari jalan aman, ia menyalahkan orang lain. Rasanya Bimasena ingin membuat adiknya segera jadi duda, ingin langsung dor. Mungkin saking geramnya, hingga membuat polisi tersebut tidak bisa menahan kesabaran lagi. Terutama Dokter Asya, wanita yang terkenal pemaaf dan sabar itu, mungkin saking jengkelnya. 4 tahun diperlakukan seperti ini. Refleks ia angkat sebuah vas mahal koleksi terbatas. Ia lempar tepat ke samping Clara. Piar, vas itu hancur berkeping-keping. Tubuh Clara gemetar ketakutan. Ternyata Asya bisa marah juga. Tega sekali kalian berbuat ini pada Zidan kami. Apa salah Asya? Bukankah kamu sudah ambil Mas Haris dan aku diam? Lalu apalagi masalah kalian? Sentak Asya marah. Kesal, jengkel, marah, Asya langsung menyambar sebuah kunci motor. Karena di atas meja hanya ada kunci itu, pikirannya yang sedang kalut karena dipenuhi rasa kecewa pada keluarga suaminya itu, membuat Asya ingin kabur. Asya! Semua teriak memanggil namanya. Ya, dokter itu naik motor sport kabur meninggalkan rumah. Mungkin sudah jengah dengan persoalan yang menyangkut keluarga suaminya. Mungkin Asya ingin marah, meledak-ledak, tapi tidak bisa. Alhasil, ia memilih pergi, lari untuk menghindar. Ia benar-benar ingin sendiri untuk menenangkan diri. Kamu keterlaluan, Bima menunjuk wajah Clara dengan tangannya. Jika bukan wanita, mungkin langsung ia beri bogem mentah. Habis marah dengan Clara, Bimasena pun mengejar istrinya, tapi tidak keburu karena harus mengeluarkan mobil terlebih dahulu. Dengan wajah panik, ia mencari Asya ke sana kemari. Pria itu takut. Ia takut jika Asya kembali menghilang seperti 5 tahun silam. Pusing mencari ke sana kemari, sampai ia mengerahkan anak buahnya ikut mencari. Di mana kamu, sayang? Gumam Bimasena resah. Waktu terus berjalan, Asya belum juga ditemukan. Hingga akhirnya ia temukan wanita yang paling dicari-cari tersebut. Lama berputar-putar, akhirnya Asya ketemu di sebuah stadium. Asya malah terlihat duduk dengan seorang TNI AU, dengan seorang pria tampan dan seragam yang pas di tubuhnya. Cukup keren dan sedap dipandang mata. Lumayan untuk refreshing. Pemandangan yang memanjakan mata. Kuliah di mana, Dik? Tanya pria ganteng tersebut. Asya tersenyum getir, hatinya sedang suntuk. Kebetulan ada hiburan. Ia pun sekalian bersandiwara. Hal itu juga cukup membuat suami Asya dibakar api cemburu. Dari jauh, Asya melihat suaminya mendekat. Dengan sengaja pula, Asya malah tersenyum manis pada prajurit AU tersebut. Sengaja mau menyiram bensin, biar suaminya semakin terbakar. Habis ia jengkel sekali. Jengkel pada Rara and the gang. Tapi yang kena getahnya malah Bimasena. Ya, pria itu jadi pelampiasan Asya. Itu Mas Bima, batin Asya melirik suaminya yang semakin dekat. Tanpa banyak kata, Bimasena langsung merangkul pinggang Asya. Ia menatap tajam pada prajurit AU tersebut. Sekali tatapan, prajurit tersebut langsung paham.
Gadis cantik yang ia sangka single itu rupanya sudah punya tambatan hati dan sepertinya bukan pria biasa. Tidak mau duel, pemuda itu mundur teratur. Mana ada cewek cantik single, batinnya lirih sembari pergi. Sementara itu, Bimasena langsung membawa Asya masuk ke dalam mobil, sedangkan motor yang tadi Asya bawa untuk kabur akan dibawa oleh anak buah Bimasena. Di dalam mobil, "Jangan kabur lagi," ucap Bimasena dengan wajah serius dan tatapan sendu. Asya membuang muka, masih jengkel. Ia menjadikan suaminya itu sebagai ajang pelampiasan. "Jangan tinggalkan kami berdua. Maafkan aku, Asya. Maafkan keluargaku. Bagaimana kalau kamu pergi? Bagaimana aku dan Zidan?" tanya Bimasena sekali lagi. Asya masih kecewa. Ia tidak mau menatap suaminya. Marahlah, aku terima. Tapi jangan pernah berpikir untuk pergi, Asya." Kata-kata Bimasena masih belum menyentuh hati Asya yang sedang marah-marahnya tersebut. "Baiklah, akan aku masukkan mereka semua ke penjara," ujar Bimasena frustasi. Seketika Asya langsung menatap suaminya itu. Asya menggeleng, mana mau dia memasukkan trio kwek-kwek ke dalam penjara. Dasar orang baik, sudah dizolimi masih saja mau memaafkan. Bimasena sekarang bisa bernafas lega. Istrinya memang begitu. Dia tidak bisa menyimpan benci di dalam hatinya terlalu lama. "Jangan kabur-kabur lagi, Asya," ucap Bimasena sambil meraih tubuh Asya. Sambil duduk di kursi depan, keduanya berpelukan. Lebih tepatnya, Bimasena mendekap Asya dengan erat, takut kehilangan sosok wanita yang paling berarti dalam hidupnya tersebut. Jangan tinggalin Mas," suara Bimasena terdengar sendu. Singkat cerita, mereka langsung pulang. Esok harinya, keluarga besarnya mulai mengurus trio kwek-kwek. Bukan dikasusin ke meja hijau, hanya disuruh tanda tangan bahwa mereka semua tidak boleh lagi mengusik hidup Asya dan keluarga. Asya yang memang pemaaf memilih menutup kasus tersebut, dan untuk Hani akhirnya terbukti hamil dengan pria lain. Semua dibuka begitu cepat, mungkin karena orang baik. Allah kasihan kalau dikasih ujian berlarut-larut. Rara sendiri harus menelan pil pahit akibat aksinya bertahun-tahun itu. Ia harus kehilangan suami, rumah tangganya hancur berkeping-keping. Mereka bercerai karena adik Bimasena terpukul. Tega sekali, ia ditipu mentah-mentah oleh wanita yang ia cintai. Kini matanya sudah terbuka bahwa selama ini ia hidup dengan wanita yang penuh tipu daya. Lalu bagaimana dengan Clara? Clara menikmati hidupnya seperti biasa. Setelah minta maaf, ia pikir semua sudah beres. Menjalani hidup seperti biasanya, toh dia merasa tidak sepenuhnya salah. Sampai pada suatu hari, Haris tidak sanggup lagi menghadapi Clara. Bagaimana bisa seorang ibu memaksa anak 5 tahun makan mie pedas gila, membuat anak itu harus dilarikan ke rumah sakit. "Gila kamu, Clara!" Clara hanya memutar bola matanya, merasa tidak bersalah, dan bukannya datang ke rumah sakit menemui buah hatinya yang harus dirawat, Clara justru asik dengan dirinya sendiri. Hal yang paling tidak bisa diajak kompromi oleh pria itu adalah masalah anak. Selama ini ia mencoba menjaga rumah tangganya tetap utuh hanya demi buah hatinya itu. Bidadari kecil yang seperti pelita di tengah suramnya masa lalu. Ya, Ayla bagai cahaya dalam hidupnya. Kehadiran Ayla seperti obat di tengah rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Ayla yang malang, ia mendapat curahan cinta dari sang papa. Tapi tidak dengan mamanya. Clara seolah acuh pada buah hatinya sendiri. Mungkin karena ia merasa marah kepada suaminya, menjadikan Ayla sebagai pelampiasan.
Puncaknya ketika Ayla harus dirawat di rumah sakit. Selama dirawat, Clara tidak menemani. Justru dokter Asya yang merasa iba dengan nasib keponakannya itu, anak selucu itu, kenapa harus disia-siakan oleh ibu kandungnya. Mendengar cerita Ayla yang menangis tidak mau bertemu mamanya lagi, maka setelah beberapa hari dirawat, Ayla pulang bersama Asya. Bersama suaminya, Asya membawa pulang Ayla ke rumah mereka. Tentunya dengan izin Haris, tidak menolak. Haris seolah tahu di mana tempat anaknya yang tepat untuk saat ini. Apalagi Ayla habis dari rumah sakit, butuh perhatian ekstra. Rasanya sangat pas jika Asya yang akan menjaga putrinya itu.